Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nuan Elsa Irianti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak akses atau security matrix pada modul purchase. Nah, eh, pertama di sini ada pun table of content-nya, yaitu yang pertama ada pengertian dari hak akses atau security matrix, yang kedua ada pentingnya hak akses, yang ketiga itu ada pengertian dari modul purchase, selanjutnya ada skenario, ada tabel dari security matrix, dan juga data dari users, selanjutnya ada analisis. Nah, di sini apa sih hak akses atau security matrix itu? Nah, hak akses atau security matrix itu merupakan dalam sistem manajemen enterprise resource planning seperti ERP seperti UDU adalah konsep yang sangat penting untuk menjaga keamanan integritas data. Secara umum, hak akses dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat atau memodifikasi data dalam sistem informasi. Fitur ini memungkinkan administrator untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat, membuat, mengedit, atau menghapus data di berbagai bagian sistem. Dalam UDU, hak akses ini diatur berdasarkan peran pengguna dan modul yang ada. Setiap pengguna dalam UDU dapat memiliki satu atau lebih peran yang menentukan tingkat akses mereka terhadap berbagai fungsi dan data dalam sistem. Selanjutnya, kenapa sih hak akses itu penting? Nah, hak akses itu penting karena pertama, hak akses dapat melindungi informasi sensitif, di mana dalam sistem ERP seperti UDU, perusahaan menyimpan informasi yang sangat penting seperti data keuangan, inventaris, hubungan pelanggan, dan juga informasi strategis lainnya. Nah, hak akses yang dikelola dengan baik memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang saja yang dapat mengakses data sensitif tersebut, sehingga mengurangi risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah. Selanjutnya ada yang kedua itu untuk mengurangi ancaman internal. Ancaman internal seperti akses yang tidak sengaja atau disengaja oleh karyawan yang tidak berwenang juga merupakan risiko yang sangat besar. Nah, dengan security matrix yang tepat, akses pengguna terbatas hanya pada informasi yang relevan dan tugas ataupun perannya saja. Selanjutnya yang ketiga itu ada mencegah akses berlebihan. Nah, di mana Em, sebagai contoh, seorang manajer itu mungkin memiliki akses untuk menyetujui pesanan, sementara staf itu hanya bisa membuat draft pesanan tetapi tidak dapat menyetujuinya. Nah, ini tuh memastikan bahwa setiap pengguna itu hanya dapat melakukan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada pemantauan dan auditing, di mana dengan hak akses yang dikelola secara tepat, perusahaan itu dapat lebih mudah memantau siapa saja yang mengakses data dan melakukan tindakan tertentu dalam sistem. Hal ini itu juga penting untuk keperluan audit dan investigasi keamanan jika terjadi pelanggaran keamanan ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada mengurangi kesalahan operasional, di mana hak akses yang terbatas itu juga membantu mengurangi risiko kesalahan operasional. Misalnya itu jika ada seorang staf yang hanya memiliki akses ke modul yang mereka pahami dan sesuai dengan pekerjaan mereka. Nah, sehingga mengurangi potensi dari kesalahan. Selanjutnya, yang keenam itu ada kolaborasi yang lebih aman. Nah, dengan hak akses yang baik memungkinkan pengguna itu dari berbagai departemen untuk melakukan kolaborasi secara efektif tanpa membuka akses ke data atau fungsi yang tidak relevan bagi mereka. Nah, ini meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keamanan dari informasi. Selanjutnya, selanjutnya merupakan pengertian daripada modul purchase. Nah, sebelumnya modul purchase itu adalah modul yang ada di software akuntansi UDU ERP yang berfokus pada pengadaan barang dan juga jasa. Pada proses pembelian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Nah, implementasi dari modul ini yaitu ada mencatat transaksi dan laporan pembelian, pencatatan atas pembelian berulang, penerimaan atas barang yang sudah dipesan,
memeriksa kesesuaian barang yang dipesan, dan juga melakukan pembayaran kepada vendor. Nah, ini merupakan skenario yang akan kita implementasikan nanti pada hak akses. Nah, di sini untuk skenario-nya itu adalah PT Hamtori Sejahtera itu merupakan perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, mereka memutuskan untuk mengimplementasikan sistem UDU 17 dengan fokus pada modul purchase. Nah, di sini ada Maria sebagai manajer purchase yang bertanggung jawab untuk merencanakan strategi pengadaan, menyetujui pembelian besar, dan mengelola hubungan dengan vendor utama. Selanjutnya ada Hilda yang sebagai supervisor purchase yang bertugas untuk mengawasi proses pembelian sehari-hari, memeriksa permintaan pembelian, dan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya dari Risma dari Departemen Accounting yang perlu akses ke informasi pembelian untuk tujuan pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Ada Dwi dan juga Rosa yang sebagai staff inventory yang perlu memantau stok dan berkoordinasi dengan tim pembelian untuk memastikan ketersediaan barang. Nah, ini merupakan tabel dari security matrix. Yang pertama, role usernya itu ada manager purchase. Pada modul purchase, manager purchase itu bisa melakukan create, read, update, dan juga delete. Nah, sedangkan pada modul accounting, manager purchase itu hanya bisa melakukan read, dan juga pada modul inventory, manager purchase itu hanya bisa melakukan read. Selanjutnya ada supervisor purchase. Nah, supervisor purchase pada modul purchase itu bisa melakukan read, create, read, update, dan juga delete. Sedangkan pada modul accounting dan inventory, supervisor purchase itu hanya bisa melakukan read saja. Selanjutnya ada staff accounting. Untuk staff accounting, pada modul purchase itu dia hanya bisa melakukan read, sedangkan pada modul accounting dia bisa melakukan create dan juga read. Dan pada modul inventory dia hanya bisa melakukan read. Nah, untuk staff inventory itu pada modul purchase, dia hanya bisa melakukan read, dan pada modul accounting, dia itu tidak memiliki akses. Nah, selanjutnya pada modul inventory, mereka bisa melakukan create dan juga read. Selanjutnya ini merupakan data dari users yang nantinya akan kita import ke dalam data users yang ada pada hak akses atau security matrix pada UDU. Nah, di sini untuk nama yang pertama itu ada Maria sesuai dengan skenario yang telah saya buat dengan email atau loginnya itu maria@gmail.com dan passwordnya itu ada admin123. Selanjutnya ada Hilda uh, dengan email hilda@gmail.com. Selanjutnya ada Risma dengan uh, email loginnya itu risma@gmail.com. Selanjutnya ada Dwi dengan email loginnya itu dwi@gmail.com. Selanjutnya ada Rosa dengan email loginnya itu ada rosa@gmail.com. Nah, untuk passwordnya itu semua saya samakan. Nah, baik. Selanjutnya, ini merupakan analisis daripada menu site products dari modul purchase yang saya lakukan. Di mana di sini untuk membuat produk baru, mengisi rincian seperti nama, kategori, harga, dan vendor itu dilakukan oleh administrator, sedangkan user itu dia tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, untuk mengedit detail produk yang sudah ada dalam sistem, itu ada administrator. Untuk melihat daftar produk yang terdaftar dalam sistem, itu dapat dilakukan oleh users dan juga administrator. Selanjutnya, untuk melihat varian yang tersedia dalam produk tertentu, itu dapat dilakukan oleh users dan juga administrator. Yang selanjutnya itu membuat dan memodifikasi daftar harga untuk produk yang sudah ada itu dapat dilakukan oleh administrator. Selanjutnya, untuk melihat daftar harga price list yang sudah terdaftar di sistem dapat dilakukan oleh users dan juga administrators. Yang selanjutnya, untuk mengubah detail atau menambah varian baru pada produk yang ada dapat dilakukan oleh administrator. Nah, yang terakhir itu melihat kategori dari masing-masing produk yang ada dalam sistem itu dapat dilakukan oleh users dan juga administrator. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah untuk melakukan implementasi dari skenario yang telah kita buat tadi. Nah, untuk skenario yang ini, selanjutnya kita akan melakukan implementasi
pada hak akses UDU kita dengan menambahkan atau melakukan import pada data users yang telah kita buat filenya dengan format CSV. Selanjutnya, kita dapat langsung masuk ke UDU-nya. Baik, di sini kita langsung saja masuk pada UDU-nya. Di sini kita dapat mengklik login. Nah, setelah itu kita akan masuk pada akun UDU. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi users pada hak akses, hal pertama yang harus kita lakukan setelah masuk pada UDU itu adalah mengaktifkan developer mode. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan developer mode pada menu setting, scroll ke bawah sampai menemukan developer tools. Nah, di sini kita tinggal mengeklik activate the developer mode. Nah, setelah itu akan muncul tanda kumbang di sebelah sini. Ini berarti maka developer mode kita itu telah aktif. Selanjutnya di sini kita dapat melakukan import user terlebih dahulu sebelum em, melakukan konfigurasi atau hak akses pada modul purchase. Nah, di sini eh, kita bisa ke settings, ke user and companies pada menu users. Nah, di sini kita dapat menambahkan usersnya itu uh, secara manual dengan mengklik new. Di bagian ini, nah kita bisa menambahkan usernya pada bagian name dan juga emailnya secara manual. Nah, akan tetapi di sini saya akan menambahkan usersnya itu dengan mengimportnya dari file CSV atau XLS. Di sini dapat kita klik action import records. Nah, di sini kita bisa mengupload file. Klik upload file. Setelah itu kita dapat memilih file yang akan kita upload. Di sini saya akan memilih data user module purchase 1. Klik open. Dapat menunggu sebentar. Nah, di sini telah ada nama file yang telah berhasil saya import. Nah, di sini ada preview namanya itu, ada preview nama, email, dan juga passwordnya. Nah, pastikan untuk di bagian email itu, judulnya, di bagian email itu diisi dengan login, bukan email. Selanjutnya kita bisa mengklik tes. Nah, di sini ada kesalahan karena di sini saya mungkin mengisikan eh, file namanya itu dengan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Nah, di sini bisa kita ubah ke name. Nah, setelah itu kita klik tes. Nah, di sini sudah ada keterangan kalau everything seems valid. Nah, jadi kita tinggal klik import saja di sebelah sini. Nah, setelah melakukan import, di sini sudah terdapat role users yang eh, telah kita buat eh, Nah, di sini ada role user yang telah saya buat, itu ada Dwi, Hilda, juga ada Maria, Risma, dan juga Rosa. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan roles mereka dengan skenario yang dengan skenario kita. Yang pertama di sini ada user Dwi, dapat kita klik. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan roles-nya saja. Nah, karena user Dwi ini merupakan staff inventory pada skenario, jadi
pada pada menu inventory-nya itu kita isi dengan user. Selanjutnya untuk menu yang lain itu bisa kita kosongkan. Seperti sales-nya itu kita kosongkan, accounting-nya juga kosongkan, di service, purchase, kita kosongkan. Di sini juga kita kosongkan, kita kosongkan, kita kosongkan. Ini dan untuk kontak creation-nya kita hapus centangnya. Selanjutnya tinggal kita save. Selanjutnya kita bisa ke user selanjutnya yaitu user Hilda. Nah, di skenario user Hilda itu merupakan supervisor dari supervisor purchase. Nah, dengan seperti itu, maka pada menu purchase dia itu adalah administrator dan untuk menu yang lainnya kita bisa kosongkan. Di sales di kita kosongkan. Selanjutnya pada contact creation bisa kita uncentang atau unchecklist. Nah, jika sudah sesuai semua bisa kita save. Kita sekarang lanjut ke user selanjutnya. Kita akan masuk kepada user Maria. Nah, pada skenario, Maria itu merupakan manager purchase. Nah, jadi pada purchase dia itu merupakan administrator. Untuk menu yang lainnya itu bisa kita kosongkan saja. Kita bisa unchecklist pada contact creation. Nah, selanjutnya bisa kita klik save kalau semuanya itu sudah sesuai. Selanjutnya kita ke user yang selanjutnya yaitu user Risma. Nah, karena pada skenario user Risma itu merupakan staff accounting. Jadi uh, pada menu accounting di sini, nah di sini terdapat empat opsi. Yang pertama ada kita kosongkan. Lalu ada auditor, akuntan, dan administrator. Nah di sini kita memilih untuk Risma itu staff accounting itu dia ada di akuntan. Soalnya untuk menu yang lain kita bisa kosongkan. Selanjutnya pada contact creation kita uncheck list. Jika semuanya itu sudah sesuai, maka di sini kita bisa mengklik save. Selanjutnya kita lanjut pada user yang selanjutnya yaitu user Rosa. Nah, di sini untuk user Rosa sendiri itu merupakan staff inventory sama dengan user Dwi sebelumnya. Nah, di sini untuk user inventory itu dia ada di inventory itu sebagai users. Nah, untuk menu yang lainnya itu bisa kita kosongkan.
eh, pada bagian contact creation juga kita uncheck list. Jika sudah sesuai, maka kita bisa save di sebelah sini. Selanjutnya, kita bisa kembali ke menu user. Nah, di sini untuk semua role user yang telah kita import itu sudah kita konfigurasi atau kita ubah sesuai dengan role pada skenario kita. Untuk selanjutnya bisa kita cek pada uh, groups. Nah, setelah melakukan konfigurasi pada menu user, selanjutnya kita dapat melihat roles atau users yang telah kita buat itu dia masuk ke grup ke data grup yang sebelah mana. Nah, di sini kita dapat masuk pada inventory user. Nah, di sini untuk inventory user itu sudah ada roles atau user yang kita buat ya tadi atau user yang kita import tadi yaitu ada Dwi sebagai staff inventory dan juga Rosa sebagai staff inventory. Nah, di sini juga ada inherited-nya itu ada user type atau internal user. Selanjutnya ada menus. Nah, ini untuk menusnya. Selanjutnya ada views dan juga ada access right. Nah, di sini untuk access right dari staff inventory itu uh, ada pada untuk bill of materialnya itu mereka itu hanya bisa melakukan read. Selanjutnya untuk load atau serial itu mereka bisa melakukan read, write, create, dan juga delete. Nah, selanjutnya untuk produknya itu mereka hanya bisa melakukan read. Dan juga dapat kalian lihat pada data seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk record rules-nya itu belum ada. Selanjutnya ada notes-nya. Selanjutnya kita lanjut pada uh, user akuntan kita. Dia ada di sebelah sini. Nah, ini merupakan grup dari user accounting atau akuntan. Nah, di sini sudah ada role kita yaitu user Risma. Di sini dia sebagai staff accounting. So, ada inherited, ada menus-nya, di sini ada views, dan juga ada access right. Nah, untuk access right dari menu akuntan itu, untuk analytic akuntannya itu dia bisa read access, write access, create access, dan juga delete access. Nah, pada aset kategori dia hanya bisa read access. Untuk aset revenue recognition itu dia hanya bisa read access juga. Nah, untuk budget itu dia bisa read access, write access, create access, dan juga delete access. Dan dan juga access right yang lain yang bisa kalian lihat pada data terlampir. Selanjutnya kita akan masuk pada group administration purchase. Ini purchase administration. Nah, pada purchase administration untuk usersnya itu sudah ada roles kita yaitu ada Hilda dan juga Maria. Nah, di sini Hilda itu berperan sebagai supervisor purchase dan juga Maria yang sebagai manager purchase. Selanjutnya di sini ada inherited-nya. Selanjutnya ada menus, ada views dan juga di sini pada access right-nya itu untuk akses right-nya itu pada account itu mereka hanya bisa untuk melakukan read access saja. Nah, pada kota itu mereka bisa melakukan read access, write access, dan juga create access. Nah, pada jurnal itu hanya bisa melakukan read access. Nah, pada produk itu mereka bisa melakukan read access, write, create, dan juga delete. Pada akses slide selanjutnya dapat kalian lihat pada data terlampir seperti ini. Nah, ada pun record rules dan juga notes-nya. Nah, baik, itu merupakan access right dan juga group daripada role user yang telah kita import tadi. Selanjutnya kita bisa masuk ke Udo atau menjadi user yang telah kita buat tadi. Caranya kita bisa log out dulu, log out
pada UDU kita. Akan tapi di sini kita bisa diaktif deactivate dulu developer mode kita. Selanjutnya kita bisa melakukan logout dan masuk menggunakan email dan juga password dari rules yang kita buat. Nah, di sini untuk pertama itu kita bisa masuk menggunakan rules dari manager purchase yaitu Maria. Untuk passwordnya itu kita bisa langsung login. Nah, di sini kita itu sudah berhasil masuk pada akun user yang telah kita buat tadi, yaitu pada akun manager purchase, yaitu Maria. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu modul purchase. Nah, ini merupakan sudut pandang dari manager purchase, yaitu Maria. Di sini ada orders, ada products, ada reporting, dan juga configuration. Nah, di sini untuk user Maria itu eh, pada pada menu produk itu kita bisa membuat dan kita bisa melihat dan juga membuat produk serta juga membuat varian dari produk. Nah, di sini bisa kita klik dan juga bisa kita lihat. Di sini kita bisa melihat produk, kita juga bisa untuk membuat produk baru. Seperti kita klik new, nah di sini kita bisa masukkan nama produknya. Nah, lalu pada konfigurasi kita juga dapat melihat vendor price list atau harga dari pemasok. Nah, kita juga dapat membuat harga pemasok baru. Selanjutnya, setelah vendor price list ada product attributes. Ini ada produk atributnya dan juga ada produk categories. Nah, ini merupakan pandangan dari pada manager purchase. Nah, selanjutnya kita dapat masuk ke sudut pandang dari supervisor purchase, yaitu dari user Hilda. Kita bisa log out terlebih dahulu. Ya, kita bisa langsung masukkan emailnya. Itu passwordnya. Klik login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke bagian supervisor purchase, itu ke user Hilda. Nah, ini merupakan sudut pandang daripada user Hilda. Kita bisa masuk ke mode purchase. Nah, seperti ini merupakan sudut pandang dari supervisor purchase pada mode purchase. Nah, selanjutnya itu untuk side menunya itu ada orders, products, reporting, dan juga configuration. Nah, di sini untuk supervisor itu juga bisa melihat ataupun membuat produk baru. Nah, di sini bisa kita klik ini untuk produknya dan juga bisa membuat produk. Di ini lalu kita ke produk variance. Nah, ini merupakan produk variance, juga bisa membuat produk dari produk variance-nya. Nah, jadi ini merupakan sudut pandang dari supervisor purchase. Nah, selanjutnya kita dapat logout dan masuk ke sudut pandang dari staff accounting. Kita bisa logout, lalu kita bisa hapus, kita bisa masuk ke staff accounting. Passwordnya, login. Nah, baik. Jadi di sini kita itu sudah masuk pada sudut pandang dari user Risma, yaitu dia itu staff accounting.
Nah, di sini untuk Risma atau self accounting itu dia tidak bisa mengakses modul purchase karena dia itu merupakan staff accounting. Nah, di sini dia dapat mengakses modul accounting. Bisa kita cek di sini untuk modul accountingnya itu ada dashboard, ada customers, di sini ada customer invoice, credit notes, payments, products, dan customers. Juga ada vendors bills, refunds, payments, bank accounts, products, dan juga vendors. Ini juga ada accounting yang terdiri dari jurnal, ada follow-ups di sebelah sini, dan juga ada reporting. Nah, ini merupakan sudut pandang daripada staff accounting, yaitu user Risma. Selanjutnya, kita dapat masuk ke sudut pandang dari staff inventory. Kita bisa log out dulu pada user Risma. Selanjutnya, kita bisa masuk ke staff inventory. Kita bisa klikkan emailnya. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian staff inventory. Jadi, di sini untuk staff inventory itu yang dapat diakses itu hanya modul inventory dan tidak dapat mengakses modul purchase karena dia itu merupakan staff inventory. Nah, di sini dapat kita klik untuk staff inventory-nya itu, dia itu hanya dapat mengakses overview, operation, yang terdiri dari transfer, receipts, deliveries, internal, manufacturing, adjustment, yaitu ada physical inventory dan juga scrap, dan juga ada pada products di sini. Untuk produknya itu, mereka bisa mengakses products variants, lots, and serial numbers. Di sini dapat kita klik sebagai contoh. Nah, di sini untuk staff inventory itu dapat melihat hanya dapat melihat produk. Nah, di sini mereka tidak bisa membuat produk baru. Selanjutnya untuk produk variants, di sini juga mereka hanya dapat melihat produk variants. Sedangkan mereka juga tidak dapat membuat produk varian baru karena di sini tidak terdapat menu new. Yang mana menu new itu merupakan menu untuk membuat uh, produk ataupun produk varian baru. Sini juga ada loss atau serial number. Nah, di sini untuk serial number-nya mereka dapat membuat serial number baru. Sini dapat kita klik. Nah, ini merupakan form dari lots or serial numbers yang dapat dibuat oleh staff inventory. Ada operation, di sini ada receipt. Nah, di sini mereka bisa membuat receipt baru juga dan juga bisa melihat receipt. Ada deliveries. Nah, ini merupakan halaman dari deliveries. Kita bisa kembali. Nah, karena user Dwi dan juga user Rosa itu sama, dia itu sama-sama staff inventory, jadi kurang lebih untuk user Rosa itu menunya itu sama dengan user Dwi. Jadi di sini saya hanya menjelaskan user Dwi-nya saja. Baik, sekian penjelasan untuk hak akses atau security matrix dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.